Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Henrietta Susila MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar. Perkenalkan, saya Nabila Febriana Basri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya antara stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik ini berperilaku pada perubahan perilaku yang baik. Teori ini berpandangan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat antara adanya stimulus dan respon. Hakikat utama teori behavioristik ini adalah bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, dan perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh pengalaman atau interaksi dengan lingkungan. Ada prinsip utama dari teori behavioristik. Yang pertama, penguatan, yang kedua, pengondisian klasik, yang ketiga, pengondisian operan, dan yang keempat adalah observasi dan imitasi. Secara keseluruhan, teori behavioristik berhubungan pada hubungan antara stimulus dan respon, serta pengaruh lingkungan dalam membentuk suatu perilaku. Aspek mental atau kognitif tidak terlalu ditekankan dalam teori ini, karena para penganut behavioristik percaya pada perilaku yang dapat diamati adalah fokus utama dalam memahami proses belajar. Tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama, Thorndike. Thorndike adalah pionir dari dalam teori koneksionisme yang menjadi dasar dari teori pengondisian operan. Dia menyusun hukum efek yang menyatakan bahwa perilaku yang hasilnya menyenangkan akan cenderung diulang, sementara hasil yang tidak menyenangkan akan cenderung dihindari. Eksperimen terkenalnya adalah eksperimen kandang kucing, di mana kucing melarikan diri dari kandang menekan tuas, menunjukkan bagaimana perilaku diubah melalui pengalaman. Yang kedua adalah Ivan Pavlov. Pavlov adalah seorang fisiolog Rusia yang dikenal karena penemuan konsep pengondisian klasik. Meskipun dia bukan psikolog, karyanya berpengaruh dalam teori behavioristik. Eksperimen Pavlov terkenal bahwa anjing belajar dapat mengeluarkan air liur karena mendengar suara bel, yang sebelumnya tidak menimbulkan respon. Jika bel itu dipasangkan berulang kali dengan makanan, hal ini mengembangkan konsep stimulus terkondisi dan respon terkondisi. Yang ketiga, Edwin R. Guthrie. Guthrie berkontribusi pada teori behavioristik dengan menekankan bahwa belajar dalam satu kali percobaan, bahwa penguatan diperlukan untuk belajar, dan menyatakan bahwa stimulus dan respon yang terjadi bersama-sama akan otomatis terhubung. Kontribusi utama kontiguitas yang menyatakan bahwa asosiasi antara stimulus dan respon terjadi karena berduanya berdekatan dengan waktu. Teori behavioristik menyimpulkan bahwa belajar adalah hasil dari interaksi langsung antara individu dengan lingkungannya melalui proses pengondisian yang melibatkan stimulus, respon, penguatan, dan hukuman. Inilah yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.